Siang ini kita bisa melanjutkan sekolah kita tentang ekonomi politik pembangunan. Bersama kita hadir siang ini Bapak Dr. Sigit Pramono. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, SEBI. Ya. Beliau menyelesaikan S3 di Jepang, ya. Kalau tidak salah di Retsumekan, ya. Di Retsumekan atau di Tokyo University, Dr. Sigit? Iya Pak, Retsumekan Asia Pacific University Pak, nama lengkapnya. Oh iya. Salah satu karya ilmiahnya, disertasinya itu sangat challenging ya, very challenging. Karena dibimbing oleh profesor di Jepang, tetapi membahas ekonomi Islam. Ini sangat menarik ya, terutama praktek perbankan Islam kalau tidak salah ya. Nanti kita akan dengarkan juga sebagian dari pengalaman buah pikiran beliau ya. Dan topik kita siang ini adalah tentang sistem ekonomi politik Islam ya. Sebagai kelanjutan dari 3 pertemuan sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya menggantikan Mas Huban yang saat ini masih di perjalanan ya. Dan juga Dr. Muhammad Hidayatul Rahman, beliau juga sedang di perjalanan katanya di Malang. Ya. Kita mulai acara kita siang ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita berlangsung dengan penuh manfaat ya, dan bisa sharing gagasan. Kepada Dr. Sigit, kami persilakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sabto, Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan yang saya hormati. Mudah-mudahan suara saya kedengaran di sana. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya bahagia sekali dan selalu bergembira kalau berjumpa dan mendapat connecting dari Pak Sabto, dari rekan-rekan dari Center Indonesia Reform, dan tentunya Bapak Ibu semua. Program ini luar biasa Pak, dan memang tadi seperti dikatakan Pak Sabto ya, ada banyak dimensi challenging ya Pak ya, hari-hari kita belakangan ini, dan tentunya konstelasi regional maupun nasional, dan juga pemikiran maupun katakanlah implementasi dari berbagai sistem pemikiran maupun ideologi. Nah, saya sebenarnya tidak terlalu confident juga Pak Sabto ini bertemu dengan para pakar dan aktivis yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan, mudah-mudahan bisa memenuhi term of reference atau mungkin juga Bapak Ibu yang sudah juga sangat piawai dan pakar dalam banyak hal. Bapak Ibu kedengaran ya suaranya ya, mudah-mudahan. Kedengaran Pak. Sangat jelas. Oke. Jelas Pak. Ya, saya coba sharing satu diskusi kita untuk bahan siang ini. Mudah-mudahan bisa ditampilkan sebentar. Ya, sudah tampil Bapak Ibu? Oke, apakah sudah tampil Belum, di ya. layar? Baru foldernya. Baru foldernya. Sebentar, saya suka bingung nih kenapa nggak bisa tampil. Sebentar ya. Kalau nanti nggak bisa tampil, saya kirim ke panitia ya Pak ya. Share screen. Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi.
Jadi judul yang diberikan sistem ekonomi politik Islam, dengan harapannya tadi bisa menjelaskan katakanlah akar pemikiran dari ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam, juga katakan perbandingan dari berbagai sistem yang ada saat ini, dan juga mungkin referensi atau diskusi terkait implementasi dan penerapannya di sejumlah negara. Mohon maaf Pak Sabto, poin yang ketiga ini agak sulit memang, terus terang, empirical atau katakan lesson learn yang banyak dari berbagai negara. Baik, tapi kira-kira saya ingin memulai Bapak Ibu. Sebentar, ini kok nggak bergerak ya. Diklik dari file aslinya mungkin Pak, bukan dari Oh ya, Zoom. oke, ya, dari file aslinya ya. Begini, apa bisa tampil ya? Sudah tampil Pak? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Bagus tampilannya. Baik. Oke, baik. Sudah, Saya coba tapi full screen. Kalau full screen bisa bergerak ya? Oke. Oke, sudah. Alhamdulillah. Mohon maaf ini gangguan teknis sedikit. Baik, Bapak Ibu, ini kira-kira outline-nya. Saya mulai dari satu hal yang sering kita diskusin, Bapak Ibu. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa sih kita bersusah-susah atau apa sih perlunya kita punya visi Islam dan ekonomi? Diskusinya panjang lebar. Suaranya mute, Pak. Termute, Pak. Oke, apakah terdengar? Ya, Pak, udah, Pak. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Tadi pertanyaan pertama dan mendasar adalah apa sih perlunya kita punya visi Islam dan ekonomi? Dan ini sering didiskusikan dan kita bisa mulai dari satu buku yang ditulis oleh Profesor Umar Chapra, seorang begawan ekonomi yang menulis buku masterpiece beliau, saya kira ya, The Future of Economics, an Islamic Perspective. Sebagaimana kita ketahui, Umar Chapra ini begawan ekonomi Islam dan bermukim di Saudi Arabia dan menjadi warga negara di sana saat ini. Kemudian juga katakanlah mendapat IDB Prize for Islamic Economic. Jadi itu katakanlah Nobel laureate untuk ekonomi dari dunia Islam. Nah, kira-kira Profesor Chapra itu memulai dari satu dustur ilahi surat Al-Baqarah ayat 148 yang menceritakan tentang wijhah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli wijhatuhu wa muwalliha. Jadi tiap-tiap umat itu punya wijhah, punya vision, punya visinya masing-masing. Meskipun ayat ini bercerita tentang visi atau kiblat kita ke Masjidil Haram sebagai seorang Muslim untuk beribadah, untuk sholat, tapi bagi Chapra ini bisa diartikan atau kita bisa menafsirkan lebih jauh. Tidak mungkin umat yang mulia ini, agama yang mulia ini tidak mengajarkan kita punya visi tentang ekonomi. Nah, visi ekonomi tadi dibangun dengan katakanlah Islamic values, dasar-dasar akidah Islam, syariah Islam, dan juga mungkin etika bisnis dan akhlak Islami. Ini mungkin provokasi pertama ya Pak Sabto, mohon izin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dan buku itu saya kira sangat menarik karena Chapra bisa mengkomunikasikan dalam bahasa economics dan juga bahasa disiplin katakanlah literatur Islam yang sangat dalam, katakanlah turas Islam yang sangat dalam bahasa kekinian, dalam bahasa kaum ekonom. Jadi buku ini memang mendapat apresiasi luar biasa. Termasuk ketika beliau menceritakan ilmu ekonomi modern yang sophisticated, yang sangat canggih, ya, katakanlah dengan teori ekonomi fisika yang sampai jutaan persamaan matematik dan sebagainya, yang bisa forecasting dan modeling. Tapi kalau pada akhirnya tidak bisa memberikan maslahat dalam bahasa Islam demikian, dalam konteks mewujudkan kebahagiaan bagi umat manusia atau kesejahteraan bagi umat manusia, maka boleh jadi kecanggihan ilmu ekonomi modern itu menjadi sangat sia-sia atau useless gitu ya, karena tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, katakanlah kemiskinan, katakanlah
kelaparan, katakanlah ketidakadilan ekonomi dan sebagainya. Mirip seperti apa yang dialami oleh peraih Nobel perdamaian ya, Profesor Muhammad Yunus ya, yang kira-kira tahun 79 kembali dari Amerika, dari Vanderbilt University ke Bangladesh. Lalu beliau katakan beliau mengajar di mengajar di Chittagong University, tapi sekitar Chittagong dan kawasan itu bergelimpangan mayat-mayat kelaparan dan meninggal dunia. Jadi kondisi yang paling mengenaskan menurut beliau adalah orang yang mati karena kelaparan. Nah, itu mungkin satu bentuk pertanyaan retoris ya dalam ilmu ekonomi modern, sejauh mana sophisticated ilmu ekonomi itu bisa berkontribusi dalam kualitas hidup manusia. Baik, nah ini kira-kira background cepat saja Bapak Ibu. Jadi bangunan Islam yang mulia tadi, ya sebagaimana diceritakan dalam banyak kajian Islamic Studies, makna kata syariah itu, ya itu sesungguhnya bermakna adalah the road to the watering place, the straight path to be followed. Jadi jalan mencari sumber kehidupan, kira-kira begitu kali ya, makna sederhananya syariah itu demikian. Jadi syariah itu adalah sumber kehidupan, syariah itu adalah sumber kebahagiaan, syariah itu adalah sumber manusia itu menemukan jati diri dan terang insaninya. Jadi kalau Islam itu terdiri akidah, syariah, akhlak, ada ibadah, ada muamalah, mungkin kita bisa menetapkan ilmu ekonomi itu bagian dari muamalah. Tapi sesungguhnya dia juga bagian dari makna ibadah keseluruhan. Dan itu berlandaskan pada saat jadi intinya kami ingin mengajak Bapak Ibu pemaknaan ekonomi Islam yang tentunya bersumber dari syariah Islam, tapi syariah itu didefinisikan dalam bahasa yang lebih lebih universal begitu ya, sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Islam Al-Muwaffiqin mengatakan the basis of the Syariah is wisdom and welfare of the people in this world as well as the hereafter. Jadi ini saya kira menarik dalam ini Ibnu Qayyim itu sejak awal menjelaskan itu bermakna sangat tafsir paling luas karena beliau mengatakan this welfare lies in complete justice, mercy, well-being, and wisdom. Anything that departs from justice to oppression, from mercy to harshness, from welfare to misery, and from wisdom to folly has nothing to do with syariah. Jadi Bapak Ibu mungkin ini menarik ya dalam diskusi kita. Saya tidak punya background syariah yang baik mungkin Islamic Studies, tapi kutipan ini sebagaimana dikutip juga oleh Capra, oleh Khursyid Ahmad dan banyak sekali cendekiawan Muslim, kita bisa melakukan pendekatan atau approach Islamic economic itu dalam bahasa yang lebih katakanlah mainstream ilmu ekonomi, sehingga bagi kami sebenarnya makna syariah dalam ekonomi itu adalah mengajar apa yang kita kenal dengan quality of life, happiness gitu ya, kesejahteraan gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan di sini kan sesuatu yang katakanlah bertolak belakang dari atau menjadikan dari keadilan menjadi kezoliman, ya, dari kasih sayang menjadi kekerasan, dari kesejahteraan menjadi penderitaan, dari hikmah menjadi kedunguan. Itu kagak ada hubungannya gitu ya dengan syariah. Jadi kalau ada pihak tertentu atau mungkin pandangan yang mengatakan syariah itu begitu limited dan mengekang kemanusiaan, kami kira kutipan Ibnu Qayyim ini perlu kita kontemplasi bersama. Baik, nah ini juga relevan yang apa yang kita kenal dalam penjelasan Imam Al-Ghazali ya dalam kaitan dengan the objective of syariah. Jadi penerapan syariah dalam ekonomi itu pada akhirnya adalah tadi untuk melindungi hidup manusia, melindungi akal manusia, melindungi nasab atau keturunan manusia, dan untuk melindungi juga wealth atau kemakmuran bangsa-bangsa dan manusia ini. Nah, jadi inilah yang dikatakan maslahat gitu ya di dalam ilmu ekonomi. Bapak Ibu mohon izin, itulah tadi satu hal tentang visi Islam dan ekonomi yang menjadi basic dalam pengembangan kami kira ekonomi syariah saat ini. Baik, jadi mungkin definisinya interchangeable gitu ya. Ada yang pakai istilah ekonomik, Islamic economic, ada yang pakai syariah ekonomik gitu ya. Walaupun mainstreamnya menggunakan istilah Islamic economic ya. Di Indonesia aja mungkin ya Bapak Ibu, kita sering mendengarnya lebih menggunakan istilah syariah. Walaupun whatever itu sebenarnya inline gitu ya, bahwa itu adalah
satu bentuk ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Baik, nah diskusi secara akademik itu menjadi menarik Bapak Ibu kalau kita melihat atau mendefinisikan what Islamic economic is, gitu ya. Nah, tulisan ini kami coba sharing kira-kira dan mencoba mensummary dari berbagai sumber yang sempat kami baca, Bapak Ibu, dan khususnya buku Capra ya. Saya ingat betul para ekonom kita memang mungkin lebih mudah membaca buku Capra. Bahkan Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu memberi kata pengantar dalam terjemahan tadi, dan beliau memang sangat, menurut saya sangat antusias gitu ya, sangat nyambung begitu, sokol dalam membahasakan penjelasan Capra dalam Islamic Economics. Saya kira ekonomi yang lain juga demikian. Yang pertama adalah Bapak Ibu, Capra menulis banyak ya sejak tahun 90-an mungkin ya, atau sebelum itu juga. Jadi misalnya buku beliau tentang Toward a Just Monetary System, yaitu yang agak awal-awal ya membangun tentang sistem ekonomi moneter Islami. Kira-kira ada 3 poin yang beliau jelaskan kepada kita. Pada dasarnya adalah ilmu ekonomi modern atau ilmu ekonomi konvensional, kita bisa katakan demikian, itu mengalami pertentangan tujuan dan worldview. Jadi tujuan-tujuan awal tentang, kalau kita belajar mungkin tingkat S1 gitu ya, teman-teman yang kuliah S1, lalu belajar apa itu ilmu pengantar ekonomi, lalu ekonomi mikro, makro, dan sebagainya, mungkin pakai buku Samuelson atau buku-buku yang lain ya, itu kita diajarkan tentang teori ekonomi modern, tapi kita sejak awal tidak punya cara pandang atau yang kita kenal worldview yang sejalan dengan tujuan-tujuan ekonomi itu sendiri. Sebagai misal, ya mungkin melekat dengan istilah ekonomi hemat kami, ketika kita bicara bahwa ekonomi itu adalah bagaimana cara mengatur rumah tangga, gitu ya, dengan sumber daya terbatas ya untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Itu cara pandang yang simplifikasi dan kemudian tidak jelas goals, tujuan-tujuannya. Ya, apakah kita memang hendak menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, atau sekedar ekonomi direduksi, bagaimana cara berproduksi, bagaimana cara berkonsumsi dalam scarcity, gitu ya. Jadi sekali lagi boleh dikatakan worldview-nya ini sangat lemah. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya agak lompat sedikit. Ada yang menarik temuan-temuan dalam kajian ilmu ekonomi. Kalau kita kenal Adam Smith sebagai yang dikenal Bapak ekonomi modern ya, dan buku beliau yang sangat mungkin monumental bagi kita yang belajar ekonomi adalah The Wealth of Nation, gitu ya. Dan kira-kira penjelasan invisible hand atau mekanisme pasar, interaksi supply dan demand itu terjadi dalam invisible hand. Nah, Bapak Ibu, kami mengutip apa yang dijelaskan oleh Bang Adi Warman Karim misalnya ya, yang menulis di awal tentang sesungguhnya menarik ya kalau kita lihat Adam Smith ini tentunya berbasis di Glasgow di Skotlandia, itu tempatnya Adam Smith. Kemudian Adam Smith ini pernah menjadi semacam atase ekonomi di Prancis pada waktu itu, dan pada waktu itu terjadilah memang saat-saatnya dunia Barat itu sedang gandrung-gandrungnya ya mempelajari khasanah peradaban ekonomi atau ilmu-ilmu pengetahuan dari Islam, dari dunia Arab, katakan begitu. Nah, dalam buku The Wealth of Nation itu sebenarnya kan Adam Smith ini memulai dari pendekatan katakanlah politik ekonomi atau filsafat ekonominya, gitu ya. Itu sudah menceritakan bahwa pada waktu itu satu bentuk etika dan penerapan bisnis yang paling top gitu ya, yang paling sukses adalah pendekatan yang dia sebut sebagai pendekatan bisnis orang-orang Arab. Nah, dia menggunakan istilah orang-orang Arab yang pada tentunya adalah orang-orang Islam pada waktu itu karena memang masa kemasan Islam. Di mana pada waktu itu para pedagang Arab itu sudah menerapkan apa yang dikenal dengan katakanlah marketing strategi, pendekatan ekonomi yang humanis, kemudian juga pendekatan pendekatan ekonomi yang win-win lah gitu ya, atau yang sangat manusiawi gitu ya. Mungkin kalau istilah Dr. Anwar Ibrahim ini human economics gitu ya. Jadi selalu pedagang-pedagang Arab itu kalau masuk kepada suatu wilayah dan mengajak bisnis itu mereka selalu menjamu lobby-lobby dalam bentuk lobby diplomasi di meja makan dan seterusnya. Jadi tinggi sekali peradabannya.
Nah, jadi rupanya memang pada waktu itu khasanah dan peradaban Islam itu jadi mercusuar. Maka tidak mengherankan dalam beberapa titik itu kita temukan juga mata uang dinar itu memang sudah berlaku di sana. Jadi currency yang paling penting juga di dunia Eropa. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, Adam Smith itu menjadi contoh gitu ya, yang kemudian tereduksi pemikiran-pemikiran yang sangat penuh nilai-nilai kemanusiaan itu didestruktifkan begitu ya. Seakan-akan ekonomi itu menjadi sangat kuantitatif gitu ya. Pendekatannya lebih kepada pendekatan rasional economics behavior gitu ya. Dan akhirnya menjadi kering ya, nilai-nilai ekonomi itu menjadi kering. Nah, sayangnya ada semacam the dark age gitu ya. Abad-abad itu tidak pernah direkam oleh ilmu ekonomi modern. Seakan-akan ada lompatan ya dari zaman kegelapan begitu tiba-tiba ke ekonomi modern. Seakan-akan kita hanya berkiblat kepada ekonom barat atau ekonom yang ada saat ini ya. Jadi tadi dikenal Bapak ekonomi modern Adam Smith dan sebagainya. Sebelum itu seakan-akan tidak punya khasanah di dunia ini pemikiran ekonomi. Padahal kita mengenal khasanah Islam yang sedemikian dan diakui oleh Adam Smith. Bahkan buku Adam Smith tadi Bapak Ibu, The Wealth of Nation itu bisa dikatakan sangat kalau tidak dikatakan menjiplak ya, sangat mirip dengan yang ditulis oleh kitab Al-Amwal dari Abu Ubaid gitu ya. Kitab Al-Amwal ini banyak cerita tentang public finance ya, dan kata-katanya juga terjemah sama. Al-Amwal itu mungkin bahkan menginspirasi Adam Smith mungkin sehingga beliau menulis The Wealth of Nation. Baik, jadi yang kedua secara sederhana ada trilogi yang tadi mengemuka dalam ekonomi modern yang rasanya menjadi tidak inline atau tidak realistis ya. Pertama tentang rational economic man. Jadi manusia itu dianggap seperangkat jasad yang hanya berpikir kepentingan ekonomi, kira-kira begitu ya. Hanya ingin mencapai tadi sekali lagi dengan sumber daya terbatas ingin mencapai hasil yang paling optimal, kira-kira begitu. Lalu pemikiran-pemikiran positivism. Sejak awal memang katakan tadi perekonomian konvensional memandang ekonomi itu harus free value gitu ya, tidak ada nilai-nilai di dalamnya. Semuanya pemikiran rasional dalam arti sekuler gitu ya. Nah, ditambah lagi ilmu ekonomi konvensional itu sangat percaya dengan market equilibrium, bahwa itu adalah bentuk alokasi yang paling baik ya. Ya, tentunya ini juga bersumber sebenarnya dalam hikmah tentang invisible hand, yaitu adanya katakanlah takdir dalam mekanisme pasar. Tapi sayangnya market force, kekuatan pasar itu yang menjadi katakanlah Tuhan dalam pemikiran ekonomi konvensional. Ya kan, seakan-akan keadilan kemudian kemaslahatan tercapai kalau sudah tercapai market equilibrium. Nah, ini yang jadi soal. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, Capra bersimpulan ini ada missing link ya, ada link yang tidak nyambung begitu. Ada inkonsistensi dalam pembangunan ekonomi ya. Jadi teori-teori pembangunan ekonomi kemudian berkembang itu sama sekali menghilangkan nilai-nilai tadi atau paling tidak misleading gitu ya, dari tujuan tentang keadilan ekonomi, tentang kemakmuran bersama, tentang sharing ekonomi dan seterusnya ya. Dan inilah yang melahirkan juga kemudian eksploitasi yang ugal-ugalan ya, sesama manusia, antar negara gitu ya. Sumber daya ekonomi itu menjadi asal dari pertarungan konflik dan seterusnya. Ya, katakan kalau kita bicara sederhana dalam satu hikmah ya kan, negeri dan sumber daya alam dalam suatu negeri atau bangsa di dunia ini itu cukup gitu ya untuk memenuhi keseluruhan hajat umat manusia. Tapi ketamakan seseorang itu membuat semua tadi tidak mungkin terwujud ya. Hanya karena ketamakan satu orang akhirnya sumber daya itu boleh jadi hilang untuk memakmurkan setiap umat manusia. Atau dalam bahasa peraih Nobel seperti Amartya Sen misalnya ya kan, beliau sangat percaya poverty itu, kemiskinan di dunia ini lebih kepada masalah katakanlah mekanisme alokasi yang gagal ya, karena tidak adanya demokrasi, tidak adanya prinsip-prinsip transparansi ya, ada moral hazard atau masalah-masalah struktur perekonomian yang tidak adil.
demikian. Jadi lebih kepada permasalahan misalokasi. Baik, Bapak Ibu berbahagia, kira-kira kemudian kita mencatat ada strategi-strategi yang tidak sukses, yang mengakibatkan, ya sekali lagi, menggambarkan kegagalan sistem ekonomi yang tumbuh dari pemikiran konvensional. Pertama, dasarnya adalah Bapak Ibu, kalau kita bisa katakan, walaupun ini tidak letterlek ya, kita bahasnya lebih kepada diskusi, tercerabutnya dari nilai-nilai agama, ya. Baik itu tentang sistem keuangan misalnya, tentang yang ribawi atau interest gitu ya, yang itu semua bangsa-bangsa pada awalnya menyadari betul tentang pengharaman riba misalnya gitu ya. Kecuali mungkin sebagian ajaran prinsip agama Yahudi yang punya prinsip boleh mengambil riba sesama Yahudi, tidak boleh mengambil riba sesama Yahudi, tapi mengambil riba kepada non-Yahudi itu diperbolehkan. Tapi prinsip-prinsip agama yang terjadi di Kristen, di Islam, saya kira panjang sekali, gitu ya, yang namanya interest, gitu ya, atau katakanlah riba, itu bagian dari sesuatu yang diharamkan oleh tiap agama, dan itu lama-lama tercerabut ya dalam kehidupan umat manusia. Oke, tapi sebelum ke situ pun sebenarnya secara sederhana ilmu ekonomi konvensional pada akhirnya akan sangat bersifat sekuler karena memisahkan nilai-nilai agama ya, walaupun mungkin nilai-nilai etika dan kebajikan itu tetap tidak bisa dihilangkan karena pada prinsipnya manusia itu semuanya punya nilai-nilai. Tapi mendekatkan kepada pemikiran agama sepertinya semakin jauh gitu ya. Nah, kita lihat misalnya kapitalisme. Kapitalisme ini pada prinsipnya mengalami kegagalan karena tadi sekali lagi kelemahan tentang price mechanism sebagai sarana untuk mengalokasikan sumber daya, dan nyata-nyata kapitalisme itu gagal mewujudkan efisiensi dan keadilan sekaligus dalam perekonomian. Jadi alih-alih mereka ingin menciptakan keadilan dengan mendorong efisiensi, tapi malah juga tidak mengambil hal yang penting dalam efisiensi ya, mungkin pemborosan, mungkin malah tidak mendorong unemployment gitu ya, tidak mendorong ekonomi full employment juga, dan seterusnya. Akhirnya gagal. Atau katakanlah seperti case Indonesia misalnya dalam pemerintah Orde Baru, kita punya prinsip trickle down effect gitu ya, yang itu dianggap karena mekanisme pasar berhasil dengan baik, atau mekanisme pasar berhasil mewujudkan setiap elemen atau setiap bidang dalam perekonomian bekerja efisien, tapi alih-alih meneteskan tanda kutip pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat supaya semakin inklusif dan semakin mengalami keadilan ekonomi, tapi justru malah menciptakan konsentrasi di kalangan elit-elit ekonomi. Demikian. Nah, ini secara sederhana saja kami expose. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kita lihat sosialisme. Juga demikian, ini jadi utopia, ya, jadi utopia yang penting di dalam sejarah manusia karena model centrally planned economies itu memang gagal menciptakan efisiensi dan merusak malah supply side dalam perekonomian. Jadi tidak punya kemampuan produksi yang memadai gitu ya. Mungkin bencana ketika terjadi revolusi di Rusia gitu ya. Itu kan saya lupa angkanya, tapi paling tidak mungkin jutaan orang mati gitu ya karena revolusi itu, dan karena sentralnya pengambilan keputusan ekonomi dan mencoba meletakkan prinsip-prinsip Marxis dalam ekonomi itu ternyata gagal. Nah, tentunya gagal juga dalam menciptakan keadilan ekonomi. Ini sebaliknya tadi tergambar jelas ya. Juga malah menimbulkan konsentrasi sumber daya ekonomi di tangan elit politik dan pemegang kebijakan ekonomi. Ini saya kira nyata-nyata dalam prinsip sosialisme. Nah, ada yang menarik, ada harapan baru ketika mungkin ekonomi juga bergerak dalam berbagai pemikiran tentang welfare state. Nah, mungkin ini agak dekat juga dengan pemikiran sosial demokrat di negara-negara negara-negara kontinental di Eropa Barat misalnya. Tapi konsep welfare state secara umum juga ternyata menghadapi euforia, seakan-akan keberpihakan untuk menyelesaikan permasalahan alokasi dan distribusi ekonomi. Ya, kalau dalam pandangan kami yang sederhana, Bapak Ibu, memang kan pertarungan kapitalisme dan sosialisme itu lalu melahirkan welfare state di negara-negara Eropa Barat misalnya, yaitu bentuk dari sederhananya mungkin tarik-menarik kepentingan sosialisme dan kapitalisme.
gitu ya. Jadi misalnya pajak yang tinggi diterapkan kepada kaum kapitalisme ya, atau pemilik modal, tapi diberikan kepada masyarakat luas dengan lebih baik ya. Nah, ini kan sangat mulia ya, atau mungkin satu mekanisme yang cukup berhasil. Nah, tetapi rupanya mungkin konsep ini tidak memadai kalau kita bicara dalam skala yang lebih luas gitu ya. Misalnya ketika kita gagal membangun sumber daya manusia yang bisa bergerak apa tuh namanya secara optimal menjadi apa tuh namanya aktor-aktor dalam ekonomi. Mungkin konteks ini lebih tepat di negara seperti Amerika gitu ya. Mereka sangat tergantung kepada kebijakan fiskal yang bisa mengalokasikan sumber daya dari kaum kaya gitu ya kepada masyarakat luas. Tapi gagal dalam menciptakan apa yang disebut dengan Pareto optimum ya, tetap ada ketidakadilan ekonomi itu semakin menganga gitu ya, apalagi kalau financial sector itu dikebut atau digenjot sedemikian rupa sehingga terjadi yang namanya decoupling antara sektor keuangan dengan sektor real gitu ya. Jadi orang-orang kaya atau super kaya dari sektor keuangan meraih kemakmuran atau menikmati privilege katakanlah remunerasi tertinggi dalam sektor keuangan, tapi sektor realnya mungkin termehek-mehek begitu ya, gagap dalam menghasilkan produksi barang dan jasa yang bisa mengejar sektor keuangan. Jadi negara seperti Amerika tentunya mengalami kemakmuran, so-called begitu, tapi disparitasnya semakin tinggi gitu ya. Artinya bentuk ideal dari perekonomian mungkin tidak bisa tercapai serta merta dengan pilihan welfare state. Oke, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dalam pandangan kami sekali lagi ini adalah inadequate system ya, yang awalnya memberi harapan. Karena dalam bahasa Capra dikatakan gagal keluar dari perangkat sekularisasi ilmu ekonomi. Maka diperlukan welfare state atau welfare economic yang mampu mendefinisikan kesejahteraan manusia berdasarkan Pareto optimum, tetapi juga konsisten dengan tujuan-tujuan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin sederhana yang terjadi Bapak Ibu, misalnya katakanlah orang-orang yang mendapat subsidi dari konsep welfare state itu tidak punya kemampuan untuk menjadi sesuatu pribadi yang mandiri atau kemampuan untuk beraktivitas ekonomi. Akibatnya ya ekonomi tidak tumbuh begitu ya, sangat tergantung dari kebijakan fiskal saja, dan mungkin pada saat tertentu karena memang sektor keuangannya tumbuh dengan baik, masih bisa menopang, masih sejauh itu bisa ditempuh gitu ya pilihannya, tapi pada akhirnya konsep ini juga gagal mewujudkan suatu yang ideal dalam cita-cita perekonomian suatu bangsa. Baik, nah kemudian kira-kira dalam pandangan yang lebih sederhana, Bapak Ibu kami coba tampilkan di sini. Ini dikutip dari tulisan rekan-rekan dari UI Jogja, ya suatu buku yang disponsori oleh Bank Indonesia. Sesungguhnya akar permasalahan ekonomi itu adalah konflik antar berbagai tujuan hidup, gitu ya. Tadi masalah visi misi kehidupan dan sebagainya. Lalu ada ketidakmerataan atau distribusi yang tidak adil dalam sumber daya. Ya, juga ada tentunya katakan keterbatasan manusia ya sebagai manusia yang tidak sempurna, atau mungkin tentunya ada banyak hal yang mengakibatkan manusia itu tidak bisa bertindak ideal dalam berekonomi. Nah, dalam cakupan ekonomi Islam kita mendiskusikan hal itu ya, permasalahan scarcity yang tidak bisa memenuhi semua hal-hal penting tadi itu tidak hanya sekedar masalah berkonsumsi ya, tapi kita juga bicara tentang bagaimana konsumsi atau komoditas itu bisa mewujudkan maslahah. Jadi ada konsep maslahah atau memberikan manfaat dalam kehidupan gitu ya. Konsumsi itu tidak boleh dalam arti berlebih-lebihan atau mungkin mubazir dan sebagainya. Nah, produksi juga demikian, bagaimana komoditas yang dihasilkan itu memberikan maslahah dalam satu sektor ekonomi yang integratif gitu ya. Nah, kemudian ketika bicara scarcity, kita ingat masalah distribusi, bagaimana sumber daya dan komoditas itu didiskusikan sehingga mencapai maslahah. Jadi penekanan tentang bahwa ekonomi Islam itu memberi dorongan kepada kemaslahatan itu menjadi penting dalam diskusi kita ini. Baik, nah Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kita bisa refleksikan dalam perkembangan di abad 20 atau katakan abad 1920 ini, gitu ya. Ketika katakanlah setelah era kolonialisme Barat kepada dunia Islam, gitu ya,
Kemudian umat Islam juga di berbagai belahan dunia Islam menemukan kemerdekaannya, mencapai kemerdekaannya. Tumbuhlah para cendekiawan Muslim yang semakin concern dengan program-program pembangunan ekonomi dari negara-negara yang sedang bangkit ini. Maka ini menjadi tantangan, ya, karena pada saat itu juga lahir berbagai isme-isme atau ideologi di berbagai belahan dunia. Katakanlah kalau kita ingat pertarungan itu terjadi di dunia Islam, ya, ketika setelah penjajahan, bagaimana Jamaluddin Al-Afghani gitu ya, kemudian pemikir-pemikir Islam itu mendorong supaya Islam itu mengembangkan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam yang ada di dalam khasanah Islam. Kita ingat juga bagaimana waktu itu mungkin Serikat Islam begitu ya, Hojo Aminoto itu juga menulis tentang misalnya Islam dan sosialisme. Jadi ketika gandrungnya sebagian kaum muslimin itu kepada isme-isme yang mencoba menawarkan pandangan-pandangan sekuler tadi kepada dunia Islam, termasuk sektor keuangan sebenarnya, ya, mengenalkan sistem bunga dan sebagainya. Kita ingat Hojo Aminoto pernah menulis tentang itu. Jadi pada waktu itu lebih kepada menjelaskan, kita punya loh konsep kita tentang isme kita sendiri. Ya, Ad-Dinul Islam ini mengajarkan pemikiran ekonomi Islam. Ya, jadi batasnya itu masih semacam dialog gitu ya. Orang-orang Barat atau Western itu begitu percaya atau gagah gitu ya menjelaskan tentang isme mereka dan mencoba memaksakan pemikiran itu ke dunia Islam, dan pemikir Islam dan pejuang Islam sifatnya itu lebih memberikan alternatif atau mendorong kita harus mengembalikan kepada pemikiran kita. Bahkan sebelum kemerdekaan misalnya Bung Hatta itu pernah menulis dan menceritakan menemukan tradisi katakan keuangan syariah, ya, kelompok-kelompok yang menentang bunga atau interest bank gitu ya, itu sudah terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi sudah ada komunitasnya, sudah ada praktiknya gitu. Jadi tidak baru atau tidak belakangan aja ketika kita mengenal bank syariah gitu ya. Justru ketika saat setelah pasca kolonial dunia Barat mengenalkan ajaran konsep bank dengan prinsip bunga, itu mengalami proses transformasi sebenarnya, dan mereka diuntungkan karena mereka memegang kendali sumber daya ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada fase penting di era tahun 70-an, katakan lebih tepat tahun 79, karena pada tahun 76 ya. Ya, jadi tahun 76 itu dilaksanakan konferensi ekonomi Islam pertama di Mekah, gitu ya. Nah, inilah titik awal setelah kebangkitan atau setelah kemerdekaan negara-negara Muslim, khususnya negara-negara non-blok gitu ya, itu mengembangkan bagaimana pemikiran alternatif ya untuk mencari solusi Islam dalam masalah ekonomi. Jadi Bapak Ibu, setelah konferensi pertama tentang ekonomi Islam di Mekah itu, maka bisa dikatakan sangat gandrung ya. Seorang pemikir Islam, Jadwin Sardar misalnya menulis, tidak ada satu bidang yang mendapat sentuhan dan mendapat apresiasi begitu tinggi di era setelah tahun 80-an itu ya, 70-80 itu, kecuali bidang ekonomi Islam. Berbagai konferensi, berbagai inisiatif strategis, berbagai aksi-aksi konkret dilakukan. Jadi tahun-tahun 70-an ini, kalau dikatakan ini fase kedua di dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam, itu memang bertumpu katakanlah semangat atau mengisi ideologisasi. Ya, jadi pemikiran-pemikiran ideologisasi ekonomi Islam tumbuh di masa ini. Karena kita sedang mengalami semangat baru ya untuk melakukan pembangunan ekonomi di negeri-negeri yang baru merdeka ini, gitu ya. Nah, di era tahun 80-an katakan begitu ya, Bapak Ibu, di fase ketiga kita lihat perkembangan ekonomi Islam itu memasuki fase lebih ke kelembagaan keuangan. Jadi bisa dikatakan bank syariah muncul, ya, tabung haji di Malaysia muncul, bank syariah di Malaysia muncul tahun 83, tabung haji mungkin tahun 79 kalau nggak salah. Kemudian di Indonesia muncul bank syariah tahun 92 dengan berdirinya BMI dan seterusnya. Jadi fase ketiga ini era 80-an 90-an itu lebih ke industri finance gitu ya, industri keuangan dan perbankan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita lihat kita mungkin memasuki fase keempat ya di era tahun 2000-an ini ya. Itu rupanya ada satu bidang yang rasa-rasanya belum disentuh secara memadai, walaupun itu sangat mendasar dalam pemikiran ekonomi Islam, yaitu bisa kita katakan sektor zakat dan wakaf atau voluntary sector
atau dalam istilah sekarang kita mengenal istilah Islamic Social Finance. Jadi zakat dan wakaf sebagai satu bentuk instrumen yang khas dalam dunia Islam, walaupun filantropi tidak hanya milik umat Islam gitu ya. Nah, itu tumbuh dalam era 10-20 tahun belakangan ini yang melengkapi katakanlah komersial sektor Islamic Economic and Finance. Kita mengenal istilah Islamic Social Finance, dan itu bisa bertumpu dalam dua instrumen paling penting, yaitu zakat dan wakaf. Bapak Ibu, ini kira-kira demikian. Ini ada sedikit komparasi tentang tadi sejarah pemikiran ekonomi Islam dan dunia Barat. Saya tidak membahas ini lebih jauh. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan atau Bapak Ibu juga bisa menambahkan. Nah, ini gambaran secara sederhana tadi Bapak sudah disinggung. Ini dikutip dari buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Memang fokus ke perbankan. Kira-kira tahun 60, ini menarik Bapak Ibu. Tahun 60 itu, tadi saya salah ya, tabung haji berdiri tahun 63 bahkan. Bersamaan dengan Midgamer. Midgamer ini bisa dikatakan satu wilayah di Mesir gitu ya. Mungkin bisa dibilang seperti BMT di kita gitu ya, koperasi syariah di kita. Jadi sejak awal itu sudah tumbuh ya semangat untuk menerapkan Islamic economic yang berbasis kepada kaum miskin ya, kaum du'afa di sana. Nah, kemudian mulai terlembagakan setelah konferensi ekonomi Islam tadi, International Islamic Conference yang pertama ya. Ada inisiatif strategis dari berbagai masyarakat dan juga organisasi ekonomi Islam, organisasi konferensi Islam OKI, berdirinya IDB gitu ya. Kemudian Faisal Islamic Bank berdiri, di Bahrain juga demikian. Termasuk yang menarik ini adalah Bank Amanah di Filipina. Jadi komunitas Muslim di sana mencuri perhatian karena tahun 73 sudah secara formal memiliki satu konsep bank tanpa bunga. Nah, tahun 83 berdiri Bank Islam Malaysia Berhad dan seterusnya mulai semakin tumbuh. Nah, di Indonesia tahun 92 ya, tahun era 90-an. Nah, kemudian tahun 2000-an ini bertumbuhlah berbagai macam asosiasi atau kelembagaan antar negara ya. Berdiri IIFM gitu ya. Kemudian FSB ini semacam bank dunianya dunia Islam. Jadi anggotanya adalah bank negara atau central bank yang ada di setiap negara-negara Muslim yang memiliki pengembangan ekonomi perbankan syariah. Tahun 83 juga berdiri di Bahrain itu semacam asosiasi akuntan yang disebut dengan AAOIV. Ini berperan penting dalam pengembangan kemudian standar akuntansi, kemudian konsep transparansi, good governance, dan termasuk pengawasan syariah. Nah, ini sedikit background panjang lebar Bapak Ibu. Sekali lagi menjadi bingkai tentang pengembangan ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Nah, Capra melanjutkan diskusinya dalam banyak tulisan beliau, ya. Ini juga dikutip dari berbagai tulisan para pemikir Islam seperti Khusyid Ahmad dan seterusnya. Yang pertama adalah tentang konsep worldview Islamik, gitu ya, dan bagaimana strategi ini diimplementasikan. Bapak Ibu yang berbahagia, menarik sebenarnya kalau misalnya tulisan-tulisan dari Profesor Khusyid Ahmad ya, sebagaimana kita ketahui hampir semua pemikir ekonomi Islam itu ya seperti Profesor Khusyid Ahmad, Najatullah Siddiqui dan Capra misalnya ya, ini adalah para pemikir dari anak benua India ya, benua di India, Pakistan, Bangladesh. Ya, sebagainya juga muncul dari negara-negara Arab ya, seperti Najatullah Siddiqui dan kemudian juga Umar Zubair ya, dan sebagainya. Dan termasuk di Mesir muncul pemikir seperti termasuk Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, pendekatannya adalah bagaimana ajaran Islam yang mendasar gitu ya tentang tauhid ya itu menjadi penting. Karena dengan itu kita punya semacam derivasi dari pemikiran itulah tentang khilafah ya, sebagai pemegang amanah sumber daya alam di muka bumi ini ya, maka prinsip-prinsip tentang persaudaraan umat manusia gitu ya, tentang amanah terhadap sumber daya alam gitu ya, lalu hidup yang sederhana, lalu kebebasan umat manusia gitu ya. Bahkan menarik kalau Khusyid Ahmad juga menambahkan education. Jadi education itu salah satu bagian tujuan dari pengembangan ekonomi Islam. Awalnya saya agak susah juga menangkap mengapa education itu menjadi penting. Tapi mungkin ini bisa terinspirasi juga tentang hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bila anak Adam wafat, meninggal dunia, maka tinggal 3 lah amalnya akan menjadi berketerusan, gitu kan? Anak yang soleh, doa anak yang soleh, kemudian
amal jariahnya gitu ya, sedekah jariahnya. Banyak menafsirkan sedekah jariah ini adalah wakaf kita ya, yang akan berketerusan, yang akan melampaui usia biologis kita. Jadi kitanya sudah mungkin wafat, tapi amal kita masih berlanjut karena memberi manfaat dan mendapat pahala. Nah, satu lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita lihat mungkin education itu dalam konteks ini kita tidak hanya bicara hal simple tentang katakan sodakoh begitu ya, sedang berinfak atau doa anak yang soleh, tapi kita bicara tentang sumber daya manusia. Itu poin penting dalam pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi secara umum bagi umat manusia. Kemudian infrastruktur yang membuat orang itu bisa mengakses ilmu, menjadi pribadi yang mandiri, bisa tumbuh kompetensi, skill karena punya ilmu dalam kehidupan ini. Dan juga tadi power dari kekuatan mal itu karena punya amal jariah yang itu harus istilahnya istismar gitu ya, harus diinvestasikan, harus memiliki return gitu ya. Nah, jadi konsep hadis yang sederhana tadi bisa dimaknai dengan cukup panjang lebar begitu ya, konsep Islam tentang memakmurkan bumi gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu tentang tauhid ini kita punya pandangan yang semakin jelas ketika kita punya konsep adil gitu ya, justice. Bahwa keadilan ekonomi itu dalam konteks pemahaman kita ya untuk memenuhi basic needs gitu ya, kemudian menghargai sumber daya yang menjadi income kita atau menjadi sumber kehidupan kita. Jadi tidak boleh bahkan mubazir atau merusak alam semesta, merusak lingkungan. Nah, ada yang menarik juga kemudian kita punya pemikiran tentang equitable distribution of income and wealth. Nah, jadi dan ada prinsip growth and stability. Jadi pada prinsipnya adalah Bapak Ibu dengan konsep adil ini itu juga punya visi transformasi di dalam ekonomi kita gitu ya, dalam konsep berkonsumsi, berproduksi dan melakukan alokasi sumber daya ekonomi kita. Nah, mungkin ada hal yang penting di sini adalah Bapak Ibu ketika kita bicara adil itu kan menyangkut tentang distribution ya, distribusi kemakmuran. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ ya, kita punya konsep tentang wealth creation ya, bahwa kita harus punya strategi, kita harus punya etos kerja, kita harus punya visi tentang memakmurkan bumi ini dan mengelaborasi atau mengeksplorasi sumber-sumber daya kemakmuran tadi. Jadi harus balance nih, mendiskusikan keadilan ekonomi ya, katakan dia bukan cuma charity, tapi kita juga punya spirit bagaimana berproduksi secara efisien dan efektif begitu ya untuk menghasilkan kemakmuran di alam semesta ini. Nah, Capra melanjutkan diskusi ini dengan yang beliau katakan strategi kita. Strategi mekanisme itu mencakup tentang menyaring gitu ya aktivitas ekonomi itu dengan prinsip-prinsip Islam. Tentunya tentang halal dan haram, ya. Tentunya tentang keadilan yang terjadi antara bisnis dealing. Itu tidak boleh menzolimi, tidak boleh memakan riba dan seterusnya. Tidak boleh tipu menipu, bahkan tidak boleh juga goror gitu ya, berjudi. Nah, kemudian memahami bahwa sektor keuangan itu pada dasarnya adalah digunakan untuk melakukan alokasi sumber daya yang bisa meningkatkan alat produksi atau faktor produksi itu bertumbuh dengan cepat gitu ya. Jangan sampai financial sector atau instrumen keuangan itu tidak punya visi sosioekonomik seperti ini. Nah, ini yang menjadi concern kita. Oke, nah ada hal yang penting setelah di sini yang ini menjadi poin mungkin dalam sekolah politik ekonomi kita, yaitu tentang role of the state. Ya, nah ini yang menarik Bapak Ibu karena seringkali pemahamannya adalah kegagalan kapitalisme dan sosialisme tadi ketika mungkin katakanlah salah menerapkan tentang peran negara ya dalam mekanisme pasar gitu ya, cenderung bahwa tadi mengabaikan peran negara ya dengan market free market gitu ya, market bebas, atau sebaliknya terlalu tersentralisasi sehingga mengabaikan ya prinsip-prinsip efisiensi dan hak berekonomi dari setiap warga negara.
Baik, ini hal yang pertama. Kemudian kita lihat bagaimana sesungguhnya kita menemukan benang merah paradigma Islam ini. Ya, tapi sebelumnya ini waktunya masih oke ya, Pak Sabto. Mohon maaf, panitia. Masih Pak Ya, oke. Mohon izin. Sigit, Siap, Pak. silakan. Ya, Minta waktu cukup lagi. luas Ya. kita. Masih cukup luas ya. Baik, mohon izin ya Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, kita sampai topik bagaimana kita mendefinisikan Islamic economic tadi. What should it be? Harus kayak gimana nih, nah, gitu ya. Sekali lagi mungkin saya juga tidak merasa mampu menjelaskan secara komprehensif dalam waktu yang terbatas dan terbatas. Kira-kira kita punya dua topik penting di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah sesungguhnya optimum Islami atau Pareto Islam itu gimana gitu ya. Nah, ini spiritnya adalah Bapak Ibu, memang benar mungkin sebagian kita dalam pendekatan fikih memandang ekonomi Islam ini bisa didekatkan dengan fikih muamalat. Dalam fikih muamalat itu prinsipnya adalah kalau dalam ibadah khusus, dalam ibadah mahdoh itu kan prinsipnya laksanakan ibadah sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW ya berdasarkan Quran dan Sunnah, kira-kira gitu ya. Kaifiatnya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi dalam fikih muamalat atau dalam interaksi yang bukan ibadah khusus gitu ya, bukan ibadah khos ya, berdagang, berbisnis, kemudian pengembangan pemikiran ekonomi, semua itu prinsipnya adalah al-ibahah atau mubah. Mubah ini prinsipnya boleh, ya kan? Semuanya diperbolehkan kecuali sampai ada dalil yang benar-benar jelas memerintahkan itu haram, gitu ya. Jadi sebenarnya dalam ekonomi ini kan linian banget, gitu ya. Jadi muamalah itu kan bisa muamalah yang sifatnya akidah gitu ya, yang sifatnya ideologi gitu ya, atau mungkin keyakinan akidah tadi, atau hal-hal yang berdasar antar negara, itu kan muamalah yang sangat penting. Tapi dalam muamalah yang sifatnya iktisodiyah atau ekonomi, itu prinsip Islam tadi, ya kan? Prinsipnya semuanya dibolehkan atau mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi sangat linier. Nah, optimum Islami ini Bapak Ibu, tentunya saya kira batasan paling pentingnya adalah mungkin nilai-nilai Islam yang paling mendasar. Misalnya etika bisnis, misalnya akhlak berkonsumsi, akhlak berproduksi, gitu ya. Setelah masalah halal dan haram, gitu ya. Jadi mungkin prinsip dasar tentang surat Al-Hasyr ayat 7 ya, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan kaum yang berpunya di antara engkau, gitu ya. Ini ketika menceritakan kejadian itu ya, dalam ayat tadi Al-Hasyr ayat 7, itu kan menjadi landasan, gitu ya, bahwa keadilan distribusi dan juga penguasaan aset-aset ekonomi itu tidak boleh hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja dengan cara katakanlah oligarki ekonomi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, tadi kita sudah singgung tentang makosid. Nah, makosid ini bicarakan tadi ya, di antaranya pelindungan harta manusia ya. Masih ingat ya Pak ya, ada 5 hal penting dalam tujuan syariah itu: melindungi agama manusia, melindungi jiwa manusia, melindungi nasab, akal, dan harta. Nah, ini mekanismenya gimana? Harus ada rule of game, harus ada turunan pemahaman dan konsep yang dikembangkan sehingga kita menyadari makosid syariah bisa dicapai. Dan sekali lagi, makosid syariah ini tentunya sudah punya mata rantai yang panjang dalam diskusi literatur Islam, tapi tantangan terkini kami kira adalah kita bisa mendorong di antara bentuk makosid syariah yang harus dipenuhi dalam berekonomi adalah misalnya pelindungan lingkungan. Lancar ya? Lingkungan yang bisa meyakinkan kita sustainable development goals misalnya. Lingkungan yang bisa meyakinkan kita mewariskan sumber daya alam yang tidak dirusak bagi generasi mendatang. Itu bagian dari makosid. Nah, itu juga nanti ada satu buku yang menarik nih Bapak Ibu dari salah satu pemikir ekonomi Islam, Dr. Muhammad Daud Bakar, kira-kira makosid syariah dalam perspektif ekonomi digital saat ini, gitu ya. Ada isu-isu penting yang harus kita pikirkan, dan ekonomi Islam harusnya responsif terhadap hal-hal seperti ini, gitu ya. Di era artificial intelligence, gitu ya, di era digital ekonomi, seperti apa gitu ya, ekonomi Islam bisa merespon tentang tadi kemakmuran yang mungkin paradigmanya berubah atau instrumennya berubah.
Baik. Nah, kira-kira untuk itu, saya kira definisi Capra tentang Islamic Economic menarik untuk kita sampaikan di sini. Islamic Economic dapat didefinisikan satu cabang dalam ilmu pengetahuan yang mendorong atau membantu manusia merealisasikan kesejahteraan dengan alokasi dan distribusi ya sumber daya yang terbatas. Tapi kita bisa meyakinkan ya, kita bisa memastikan bahwa makosid syariah tercapai gitu ya, tanpa menghambat gitu ya kebebasan individu Bapak Komandan. ya, tanpa namanya membuat ketidakseimbangan dalam kebijakan makroekonomi dan lingkungan. Nah, kalimat yang terakhir ini kami perlu menggarisbawahi ini role model. Capra. Kalau komandan kayak gini, Capra juga mengatakan bahwa Islamic Economic itu bisa ya mencegah terjadi katakanlah upaya untuk menggerus gitu ya peran keluarga dan solidaritas sosial, ya kan? Dan malah sebaliknya gitu ya membawa satu kehidupan sosial yang semakin katakanlah kohesif gitu ya, bersama menyatu untuk mencapai kemakmuran. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin bahasa ini yang kami kira membuat para ekonom mainstream, ekonom konvensional itu begitu nyaman atau begitu memahami apa yang Capra maksudkan. Bahkan bagi mereka mungkin amazing gitu ya, kalau mungkin ekonomi konvensional pun concern sampai titik tentang creating continued macroeconomic and ecological imbalance gitu ya misalnya ya. Tapi mereka jarang yang memasukkan unsur-unsur tentang keluarga sebagai satu unit ekonomi yang paling penting. Jadi Bapak Ibu sedikit cerita flashback tentang buku yang tadi kami capture di awal. Capra memberikan kata pengantar untuk edisi Indonesia dan saya kira menarik. Jadi pengamatan beliau sebagai seorang ekonom dan cendekiawan yang sangat humanis gitu ya, saya kira adalah tadi yang kita katakan unsuccessful ya, ketidaksuksesan kapitalisme dan sosialisme atau mungkin welfare state, welfare ekonomik di negara barat adalah di antaranya menurut beliau mengabaikan unsur keluarga sebagai unit penting dalam ekonomi. Jadi selama ini kan kita bicara ekonomi yaitu ada supply dan demand, ada perusahaan pensuplai barang dan jasa, ada company ya yang menghasilkan barang dan jasa, ada rumah tangga yang mengkonsumsi barang dan jasa. Ya, rumah tangga ini lebih kepada konsumen gitu ya. Tapi kita lupa menurut Capra, sesungguhnya siapa yang mensuplai SDM, yang mensuplai aktor-aktor ekonomi di pasar. Nah, menurut Capra itu disuplai oleh rumah tangga. Nah, kalau rumah tangganya gagal ya menyiapkan SDM terbaik ini, katakan ya, gagal menyiapkan sumber daya manusia yang punya kompetensi tinggi ya, generasinya sehat gitu ya, generasinya tidak mengabaikan bonus demografi gitu ya, itu karena sumber daya menjadi angkatan kerja penting misalnya ya yang akan memasuki pasar, maka itu terjadi di keluarga. Kalau keluarganya runtuh menurut Capra ya, maka boleh jadi suatu negara itu akan mengalami declining dalam kemakmuran ekonominya, itu udah pasti. Nah, lebih jauh Capra dalam konteks ekonomi syariah mengatakan kalau keluarga-keluarga Islami itu gagal mendidik anak-anaknya ya, gagal melahirkan generasi yang katakan seleranya tidak selera Islami, kehidupannya tidak mengerti halal dan haram, keluarganya gagal menciptakan anak-anak yang seleranya hidup bermewah misalnya ya, atau mubazir ya, atau tidak punya daya etos kerja yang tinggi, maka sekali lagi keluarga ini akan berkontribusi dalam pelemahan ekonomi suatu bangsa. Nah, sebaliknya juga demikian, social solidarity itu penting. Jadi kami menangkap Capra sudah mengcapture tentang tadi kita diskusikan Islamic social finance, ya kan? Jadi ekonomi Islam itu harus melekat dalam konteks bahwa punya semangat dalam ekonomi disebut altruism. Ya, altruism itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Kira-kira demikian. Nah, oke. Ada ya tokoh ekonomi Islam yang penting disampaikan di sini namanya Choudhury. Profesor Choudhury dari Bangladesh ya. Ini sangat terkenal, sangat terkemuka. Kira-kira beliau mendefinisikan kemudian tentang Islamic Political Economy. Beliau yang sejak awal banyak menulis tentang Islamic Political Economy sebagai sebuah disiplin yang mengkaji hubungan antara pemerintah. Beliau selalu membawa ini dalam satu metafora tentang suro, ya, dan market sebagai subsistem. Nah, definisi ini kira-kira menjelaskan bahwa Islamic Political Economy
itu sebagai suatu pendekatan interaksi ya yang membangun pemahaman kemanusiaan kita ya supaya menjelaskan tentang perangkat kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi syariah tadi. Nah, kira-kira dengan demikian dalam konteks ini politik ekonomi Islam dapat dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu dan instrumen kebijakan untuk memastikan implementasi nilai-nilai Islam dalam perekonomian. Dan isu intervensi pemerintah ya atau otoritas politik itu jadi penting karena untuk memastikan tentang pemenuhan social security ya atau dalam bahasanya disebut at-tadamun al-ijtimai misalnya. Dan juga social balance, keseimbangan sosial, tawazun al-ijtimai dan memastikan adanya intervensi pemerintah ketika katakan mekanisme pasar itu tidak sempurna ya atau mekanisme pasar gagal ya mewujudkan kesejahteraan bagi publik secara luas. Ini Bapak Ibu kira-kira benang merah yang coba dikatakan didekatkan dengan pemikiran ekonomi Islam. Nah, Bapak Ibu izinkan kami mengekspos hal ini, sudah sering mungkin juga Bapak Ibu memahami. Buku Capra yang terakhir itu menarik karena beliau menawarkan gagasan orisinil dari bacaan beliau tentang Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, dan gambar ini juga saya kira dari buku beliau lah yang pertama ya digambarkan ya, buku yang terbit tahun 2000 itu, The Future of Economic and Islamic Perspective. Jadi Bapak Ibu berbahagia, Ibnu Khaldun itu juga dikenal sebagai ekonom sebenarnya, selain sebagai sosiolog. Ya, sebagaimana juga Imam Al-Ghazali juga dikenal sebagai ekonom. Banyak sekali lagi yang lain. Nah, Ibnu Khaldun memahami tentang jatuh bangunnya suatu bangsa ya di dunia ini gitu ya. Kira-kira tuh ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 faktor penting. Jadi kalau government itu G itu adalah kekuasaan politik ya atau pemerintah atau katakan otoritas gitu ya. Itu adalah fungsi dari syariah, numbers of people atau sumber daya manusia atau rijal dalam bahasa Arabnya mungkin, lalu juga faktor dari wealth ya atau kemakmuran ya atau mal dalam bahasa Arabnya, dan G kecil yaitu growth atau pembangunan atau imarah dalam bahasa Arab, dan juga J yaitu justice atau keadilan. Jadi 5 faktor ini adalah faktor yang menurut Ibnu Khaldun itu adalah dikatakan teorema Ibnu Khaldun dengan multidisiplin perspektifnya, suatu negara itu jatuh dan bangun karena dipengaruhi faktor-faktor ini. Dan ini dikatakan siklus ya, digambarkan dalam gambar itu. Kita bisa mulai dari manapun. Katakan ya, misalnya kita mulai dari syariah gitu ya. Kalau syariah pemenuhan kepastian hukum atau hukum dilanggar, tidak ada kepastian hukum dan seterusnya itu decline, maka pada akhirnya ini akan memunculkan declining juga dalam kualitas sumber daya manusia, kira-kira begitu. Ketika kalau sumber daya manusia itu juga kemudian tidak dapat kita tingkatkan, maka pada akhirnya kemakmuran itu akan turun, ya. Ditambah lagi karena ini akan menimbulkan kegaduhan dan seterusnya, tidak ada hukum yang ditegakkan, maka udah pasti keadilan dan growth ekonomi itu atau pertumbuhan ekonomi akan turun. Nah, dan seterusnya. Dan pada akhirnya akan berdampak kepada jatuhnya satu rejim atau satu bangsa. Jadi kita bisa mulai dari titik manapun dan mungkin bisa melompat ke faktor yang lain untuk kita analisa, seperti dalam gambar bintang itu Bapak Ibu kira-kira. Dan itu akan menentukan jatuh bangun suatu bangsa. Nah, sebaliknya juga demikian. Kalau penegakan hukum itu tinggi, kemudian pemerintah akan punya legitimasi yang baik, gitu ya. Ini akan menumbuhkan trust publik yang baik. Kemudian keadilan tercipta dengan baik. Maka pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan atau growth itu akan meningkat. Yang pada akhirnya wealth atau kemakmuran akan tercapai, ya, atau dimiliki oleh masyarakat atau bangsa. Dan seterusnya, kualitas sumber daya manusia karena quality of life meningkat, numbers of people juga akan baik. Nah, jadi kira-kira sederhananya begitu Bapak Ibu. Tapi mungkin orang pertama atau cendekiawan pertama yang menjelaskan jatuh bangun suatu bangsa ini dalam teorema yang baik sekali dalam siklus Khaldun begitu, dalam kitab Muqaddimah ini menjadi penting dalam konteks kita sekarang. Ya, dalam pengembangan ekonomi syariah dan mendiskusikan tentang sistem ekonomi. Baik. Nah, selanjutnya ada kesimpulan penting kalau kita perhatikan. Dengan demikian, menurut
Khursyid Ahmad kalau nggak salah ya dalam Economic Development Islamic Perspective begitu ya. Orientasi kebijakan ekonomi Islam itu sangat komprehensif. Pertama tadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi sini kita nyambung tadi tentang beliau katakan prinsipnya itu ada juga termasuk education. Lalu kita berharap adanya optimalisasi ekonomi secara produktif. Ya, ekonomi itu harus dipacu supaya mencapai titik katakan kita kenal dengan istilah full employment. Ya, kemudian orientasi kita peningkatan kualitas hidup. Nah, ini saya kira semua bangsa, semua sistem ekonomi ya bisa berorientasi ke sini, gitu ya. Dan Islam jangan ketinggalan, gitu ya. Jangan sampai kita mendiskusikan ekonomi Islam, tapi kita tidak menyentuh hal yang sangat mendasar ini, quality of life. Ya, sebagaimana tadi kitab dari Ibnu Jauziyah, ya, jangan sampai bahwa syariah itu sungguhnya bicara tentang kemakmuran bangsa-bangsa gitu ya, tapi kita mendekatinya hanya pendekatan hukum misalnya ya atau fikih. Kemudian ada Sustainable Development Goal, pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang ya. Kemudian inovasi dan teknologi. Kemudian kemandirian ekonomi Muslim dan dunia Islam. Jadi kami kira ini harus membingkai gitu ya pemahaman kita tentang ekonomi Islam. Jadi pertama tentunya akibatnya kita tidak mereduksi ekonomi Islam itu hanya bicara katakanlah sektor keuangan, hanya bank syariah, asuransi syariah, pasar modal dan sebagainya sesuai dengan prinsip syariah, tapi lebih dari itu substantif tentang visi transformasinya harus kita kuatkan. Baik, Bapak Ibu, nah kira-kira rancang bangun sistem ekonomi seperti apa? Nah, ini kami kutip dari berbagai tulisan yang sudah ada. Kita punya 3 tantangan besar, 3 dimensi playing field. Ya Pak. Mungkin perlu kesempatan untuk diskusi nanti 5 menit lagi. Baik Pak, jadi 5 menit kami percepat ya. Ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita punya 3 playing field yang penting ya. Bagaimana kita mengembangkan konsep teorinya, juga kita mengembangkan sistem. Nah, ketika kita bicara sistem ini kan bicara katakanlah tarik menarik kepentingan politik dalam satu otoritas, ya. Dan ada regulasi dan katakan undang-undang yang membingkai perilaku ekonomi kita. Oke, jadi sistem ekonomi ini tanggung jawab teman-teman pengambil kebijakan dan otoritas. Tapi lebih dari itu kita juga punya dimensi playing field yang lain, yaitu penumbuhan pelaku pasar atau para aktor ekonomi tadi. Oke, langsung saja. Nah, ini teman-teman di Bank Indonesia saya kira menggambarkan secara komprehensif Bapak Ibu tentang rancang bangun ini, gitu ya. Nilai-nilai ekonomi Islamnya, lalu bangunannya seperti apa, prinsip-prinsip dasarnya, dan mungkin dalam bahasa yang sangat sistematik disebut visi dan misi, gitu ya. Nah, ini saya kira bisa menjadi acuan atau benchmark ketika kita bicara visi dan misi pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Selanjutnya, nah ini kerangka pengembangan ekonomi Islam ini agak applied. Seperti ketahui, Indonesia ini menarik karena negara kita bukan negara Islam dalam konstitusi, tapi undang-undang yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sangat bertumbuh subur, kira-kira begitu. Tidak langsung menyelesaikan masalah tentunya, tapi kita bersyukur pengembangan ekonomi syariah mendapat dukungan, mendapat support dari berbagai stakeholder dengan sangat baik. Nah, kira-kira kita punya master plan. Awalnya master plan arsitektur keuangan syariah, ya, diterbitkan oleh Bappenas bersama KNEKS. Lalu kita kembangkan menjadi master plan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi sudah lebih komprehensif lagi. Nah, ini semacam strategic management yang harus kita tempuh gitu ya dalam pengembangan tadi. Saya lanjutkan aja Pak ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, tadi kami kutip soal Al-Hasan ayat 7 gitu ya. Ini jadi saya teringat betul profesor kami tadi, Profesor Zuki itu, karena beliau memang kuat dalam falsafah ekonomi. Dan yang menarik, Profesor Zuki ini kan memang dulu pembimbingnya di UK. Beliau menyelesaikan PhD-nya di UK, seorang Muslim, ya, sehingga mungkin juga punya warna tentang bagaimana pengembangan visi ekonomi Islam, kira-kira begitu ya. Nah, ketika kami diskusi dan mendiskusikan ayat ini gitu ya, beliau sangat antusias sekali menceritakan begitu dahsyat ya, Quran itu juga menceritakan tentang prinsip tadi, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ya. Bagi orang-orang yang berpikir strukturalis tentunya ayat ini sangat menyentuh ya. Oke, baik. Nah, ini langsung saja Bapak Ibu, karena kita bicara visi transformatif, setelah pandemi ini kita punya tantangan besar ya. 400 juta orang ya kehilangan pekerjaan, poverty yang semakin tergerus ya. Kita
setback 300 tahun yang lalu, gitu ya. Dan kemudian pemerintah juga mengeluarkan berbagai macam stimulus sampai 11 triliun US dollar kira-kira sedunia. Ini semuanya gambaran tantangan-tantangan besar kita setelah pandemi. Nah, dalam konteks Indonesia kita juga melihat ini kalau bicara tadi positioning ekonomi syariah dalam arti global ya Pak ya, di Indonesia kita masuk ke ranking berapa di dalam kaitan sektor keuangan atau di sektor halal industri. Ternyata memang ini tentunya indikator saja, indikator Indonesia bisa sangat menentukan ya. Mungkin di sektor keuangan masuk ke 10 besar misalnya, tapi di beberapa hal yang lain kita masih ketinggalan ya. Mungkin katakanlah kue ekonominya belum bisa kita grab dengan lebih baik. Nah, ini kira-kira kerangka master plan ekonomi syariah Indonesia. Tadi sama dengan Bank Indonesia ya, menentukan target-target ataupun katakanlah strategic management untuk mencapai ini. Nah, ini saya lanjutkan saja sebagai indikator. Nah, tadi kami sudah singgung Bapak Ibu, kita punya peran tentang Islamic Social Finance. Yang ini Indonesia negeri yang paling dermawan begitu dalam berbagai ranking, dan filantropi activities itu menjadi penting karena ya karakter masyarakat kita juga gambaran kemiskinan yang masih begitu tinggi di tanah air, pengangguran, dan negeri yang terbentang luas, maka mungkin salah satu kontribusi besar ekonomi syariah Indonesia bisa berfokus dalam pengembangan Islamic Social Finance ini. Oke, ya ini kami lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang pendekatan ekosistem jadi menarik, gitu ya, karena ada faktor yang sifatnya intervensi negara, ada faktor yang sifatnya penumbuhan entrepreneur atau peran private sector, gitu ya, dan itu harusnya dibingkai dalam satu ekosistem. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya ini saya sudah singgung tadi. Ya, kami ingin ekspos sedikit bagian terakhir Bapak Ibu, mendekatkan ini sebagai case study bahwa tanah air kita ini punya legacy, punya khasanah yang luar biasa tentang ekonomi syariah. Jadi Pak Harto, almarhum Pak Harto saya kira menarik ya. Di zaman beliau lah Bank Muamalat berdiri, Bank Syariah berdiri. Dan itu karena mungkin pendekatan katakanlah pendekatan budaya ya. Kalau menjelaskannya pendekatan fikih pada waktu itu mungkin akan resisten. Bahkan menggunakan istilah bank Islam saja kan masih resisten. Tapi ketika menceritakan bahwa bank bagi hasil, kemudian di Indonesia menjadi tradisi tentang paroan, tentang ujroh begitu ya, patungan gitu ya. Itu kita punya jejak-jejak sejarah yang penting dan itu rupanya sudah dekat dengan masyarakat kita. Ini lebih pendekatan sosiologis dan kelembagaan. Ini satu buku yang diterbitkan teman-teman di Bank Indonesia. Saya kira menarik karena menceritakan temuan-temuan tadi khasanah sejarah ekonomi Islam di Indonesia. Ini kami pernah jelaskan juga sebagai contoh Bung Hatta sebagai bapak koperasi itu menemukan sejarah penting ya. Saya kira tahun 52 ya beliau berkunjung ke kawasan tahun 54 ya Bung Hatta berkunjung ke Ahmadi Corporation ini, katakan semacam koperasi syariah pada waktu itu di Pulau Natuna sana ya, di Pulau Midai. Itu ternyata sudah sangat maju ya, dan memang daerah itu daerah kaya waktu itu karena sumber-sumber ekonomi berupa rempah-rempah ya, cengkeh dan ikan atau hasil laut itu sangat dominan. Oke, ini singkat saja, ini yang dulu headquarternya Ahmadi Corporation dikunjungi oleh Bung Hatta. Nah, tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Ini dari kutipan-kutipan kami, temuan-temuan kami, kita bisa juga mendekatkan khasanah lain setelah era 92 dan 2014 saat ini, setelah akhirnya juga OJK tahun 2013-2014, seperti apa kita menghadapi transformasi, khususnya di lembaga keuangan. Nah, oke, nanti kita bisa diskusikan. Tapi potret ini kami kira menarik di sini Bapak Ibu. Kita punya upaya untuk mengembangkan perbankan syariah, sesungguhnya kita mengalami oligarki yang jelas di depan mata. Jadi, kenapa pertanyaan besarnya Bank Syariah Indonesia masih sangat kecil? Padahal katakan giroh keislaman juga tumbuh, pemahaman juga mungkin tumbuh walaupun mungkin belum optimal. Tapi kalau data ini ditunjukkan, tergambar Bapak Ibu, market share Bank Syariah yang 5-6-7% dalam waktu katakan 30 tahun ini masih sangat tidak signifikan dalam angka kira-kira katakan mungkin 2.000 triliun ya sektor keuangan perbankan, khususnya perbankan. Nah, jadi ini tergambar jelas pemegang saldo rekening yang sangat besar itu ya ada di bank-bank konvensional
gitu ya, sangat jauh sekali ya jumlah amount-nya. Walaupun rekeningnya sangat kecil, ya kan? Sebaliknya jumlahnya rekening sangat kecil, tapi amount-nya sangat besar sekali. Sebaliknya, pemegang saldo rekening yang di bawah 100 juta, itu jumlah rekeningnya banyak banget, tapi amount-nya sangat kecil. Nah, ini kan tergambar, Bapak Ibu, betapa oligarki ekonomi, pemegang sumber daya keuangan itu memang jelas-jelas sangat tidak merata, satu. Kemudian jelas-jelas kita bisa melihat source of fund itu dimiliki ya sebagian konglomerat dan orang-orang terkaya di Indonesia. Makanya memang jadi sulit Bank Syariah kalau segmennya yang dibidik adalah kaum muslimin yang ada di paling kiri di sini. Ya, pemegang saldo 100 juta ke bawah gitu ya. Karena dana besarnya ada di sini. Ya, kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab, ini mungkin poin pentingnya Bapak Ibu di bagian concluding remark. Paling nggak 2 poin kami ingin sampaikan di sini. Sebagai sebuah disiplin ilmu dan implementasi dalam perekonomian, ilmu dan sistem ekonomi Islam masih membutuhkan waktu sepertinya dan enable factors untuk mencapai kematangannya. Dan ini saya kira wajar. Dalam hadis Rasulullah katakan sesungguhnya hikmah itu milik kaum muslimin. Nah, ketika ekonomi konvensional itu juga bertumbuh maju dan punya sophisticated dalam berbagai instrumennya, itu milik kita, ya, harus kita ambil, yang kita kembangkan, ya. Jadi tidak hitam putih dikotomi begitu. Kita perlu pendekatan gradual, ya, pendekatan yang tidak semata-mata fikih oriented, tapi pendekatan yang juga tadi inklusif dan seterusnya. Dan enable factor ini menyangkut sumber daya manusia, regulasi dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah ada pendekatan penting yaitu transformasi kelembagaan ekonomi. Dan ini sering kita lupakan. Ya kan? Jadi tadi sekali lagi sumber daya manusia, regulasi, kemudian membangun behavior ekonomik yang kuat gitu ya. Itu mungkin jadi lebih penting dari sekedar kita membangun sistem dalam arti pendekatan hukum, ya, agar sistem ekonomi Islam secara inklusif dan signifikan berperan menjadi engine growth bagi perekonomian di dunia Islam dan tata ekonomi global. Demikian Bapak Ibu sebagai pemaparan yang mudah-mudahan bermanfaat, dan maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang sangat luas ya dan mendalam, serta contoh-contoh yang juga konkret ya dari Dr. Sigit Pramono. Kita punya waktu beberapa menit nih untuk diskusi. Jika ada respon atau tanggapan dari peserta sekolah ekonomi politik ini buat Pak Sigit ini, para mahasiswanya ini udah senior nih katanya. Oh ya, waduh. Berpengalaman, beberapa jadi profesional dan juga ada dari dosen juga. Ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin komen. Siapa lebih dulu? Oh, ini ada Pak Fahmi. Ya, ada Pak Fahmi lebih dulu nih kelihatannya. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat Ustadz saya, Ustadz kami Pak Sigit Pramono. Oh, ya, Mas Fahmi, apa dari kabar? mahasiswa. Silakan. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Satu bagian mahasiswa dari Pak Sigit ya. Ya, luar biasa tema atau topik yang kita angkat pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga buat Sir yang udah memfasilitasi untuk, terutama untuk saya belajar di kesempatan kali ini gitu. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan apa-apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustadz Sigit. Sedikit sih Ustadz, pertanyaan yang saya ingin sampaikan gitu ya, terkait dengan tadi yang udah kita simak bersama gitu ya, tentang ekonomi Islam yang pertumbuhannya mungkin sangat-sangat bisa kita lihat gitu ya, terutama di negara kita Indonesia gitu. Saya rasa semenjak atau setelah boomingnya atau viralnya gitu ya, bisa dibilang COVID-19 ini gitu, yang sekarang alhamdulillah udah menunjukkan tanda-tanda penurunan gitu ya. Saya rasa ekonomi Islam saat ini seperti yang tadi telah disinggung, menjadi sebuah titik balik, saya rasa, yang mungkin gitu ya, menjadi sebuah titik balik sistem ekonomi yang bisa dibilang ini adalah pertaruhan kita, bisa dibilang itu Ustaz ya, mungkin ya.
Setelah kita lihat sistem-sistem ekonomi konvensional di belakang, setelah menghadapi goncangan COVID yang cukup panjang ini, mereka pun ya bisa dibilang bahasa dalam tanda kutip kocar kacir gitu ya dalam mengatasinya. Ya, mungkin ini salah satu momentum titik balik kita sebagai insan-insan yang terutama saya gitu ya pernah belajar tentang ekonomi syariah gitu. Mungkin ini sebuah titik balik. Namun yang menjadi pertanyaan seperti halnya permainan sepak bola gitu ya. Ketika ingin memulai serangan balik, ada kalanya kita bingung mau dimulai dari mana gitu untuk melakukan sebuah titik balik tersebut atau serangan balik tersebut. Dan ingin saya tanyakan sebagai praktisi ya mungkin baik itu di perbankan syariah maupun di bisnis, step awal apa gitu Ustaz? Atau step apa ya bisa dibilang titik awal apa yang bisa kita maksimalkan di sini atau bisa kita upayakan untuk sebagai sebuah pembuktian gitu ya bahwa ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam ini adalah sistem yang terbaik gitu untuk membalikan sebuah keadaan dari sebuah goncangan yang luar biasa di 2-3 tahun terakhir dan akibat atau dari adanya COVID-19 ini. Dimulai dari mana gitu Ustaz? Untuk melakukan sebuah treatment gitu, serangan balik itu atau bisa dibilang membalikan keadaan ekonomi kita terutama Indonesia lewat sistem atau konsep ekonomi Islam itu sendiri. Mungkin itu aja yang dapat saya pertanyakan atau menjadi pertanyaan saya gitu. Simple. Mohon dijelaskan gitu Ustaz. Kita bisa mulai dari mana gitu. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pikir kita sekaligus saja jika ada peserta lain yang ingin menyampaikan pandangan mungkin tidak hanya pertanyaan. Karena menarik sekali tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Sigit. Ya. Masih ada peserta lain? Nah, kalau belum ada dari saya ini Dr. Sigit, ya, penasaran nih, karena kalau literatur reviewnya kan justru para ekonom Muslim ya atau pemikir ekonomi Islam yang lebih dulu ya. Tadi disebutkan ada Abu Ubaid ya, dengan Al-Ahwal yang mendahului Adam Smith. Mungkin juga kalau seniornya Abu Ubaid adalah Abu Yusuf kali ya, dengan Al-Kharaj ya, gitu ya, yang katanya inspirasinya untuk Das Kapitalnya Karl Marx katanya. Pengertian modal. Jadi kalau bagi teman-teman sosiologi ya pernah ada diskusi begitu ya. Tapi tadi seperti ditanyakan juga oleh Bung Fahmi kan dalam praktek negara mana saat ini di masa modern yang mempraktekkan sistem Islam. Nah sebaliknya kita melihat ada semacam fakta yang seolah-olah tertutupi bahwa negara dengan GDP per kapita terbesar di dunia atau tertinggi di dunia sebagian adalah negeri Muslim. Misalnya di Qatar misalnya ya, itu tinggi sekali dia. Berapa puluh ribu US dollar per kapita ya. Kemudian UAE ya, Kuwait lah mereka datang, atau Brunei Darussalam misalnya, ya. Tentu saja dengan penduduknya yang terbatas. Nah pertanyaannya, apakah negara-negara dengan GDP per kapita tinggi itu juga menerapkan sistem Islam atau ekonomi Islam? Terima kasih Pak Sigit, silakan. Ya, waduh, ini luar biasa nih. Ketemu Pak Sabto dan Bapak Ibu semua. Juga Mas Fahmi, terima kasih Mas Fahmi ini membanggakan kita semua nih, entrepreneur muda kita. Ya Pak, langsung aja ya Pak, sejauh yang kami pahami. Jadi kita mulai tadi katakan dari Pak Fahmi misalnya tentang era pandemi. Memang perlu banyak terobosan Mas setelah pandemi ini karena kita punya katakan game of changer-nya ini kan adalah pandemi. Bisnis berubah karena ada disruption ekonomi. Saya kira titik awalnya adalah kita akan banyak concern tentang digital ekonomi. Jadi itu jadi poin penting, ekonomi syariah pun harus hati-hati. Kita akan mengalami transformasi dalam fintech misalnya, maka lembaga keuangan syariah kalau sangat tidak adaptif, tidak responsif terhadap isu disruption ekonomi ini, maka akan tidak memberi servis terbaik kepada nasabah. Nah, baliknya bisnis dalam arti implementasi itu kan harus melihat pasar, peluangnya, kemudian konsumen dan sebagainya. Maka kalau bisnis tidak merespon tentang digital ekonomi,
baik dalam distribusi, baik dalam servis gitu ya, pasti akan tidak bisa bersaing gitu ya. Nah, yang ketiga saya kira Mas Fahmi, sebatas yang kami pahami, kita harus menggeser nih konsep komersial ansih begitu ya, katakan profit oriented dalam arti ekstrim, tidak memperhatikan sharing ekonomi, tidak memperhatikan pendekatan win-win solution atau pendekatan yang saat ini sudah nggak zaman tuh, katakan Anda menang saya kalah atau win loss gitu ya. Sekarang harus win-win. Jadi eranya era kolaborasi. Era kolaborasi itu menuntut kita semakin terbuka, semakin banyak jejaring, semakin mampu melakukan penetrasi pasar dalam banyak hal, dan membangun kekuatan juga pada akhirnya membangun komunitas dan jaringan. Nah, itu yang saya kira harus menjadi titik balik Indonesia kalau dalam konteksnya di level entrepreneur ya. Nah, bagi pemerintah saya kira juga harus memperhatikan isu-isu penting hubungan negara dan sektor bisnis misalnya, ya tidak lagi kemarin Pak Faisal Basri menegaskan misalnya kan di era saat ini itu negara nggak boleh sekedar hanya membayar out gitu ya, sektor bisnis yang jelas-jelas ada moral hazard gitu ya, ada ketidakterbukaan dalam investasi gitu ya. Nah, jadi harus memahami perubahan-perubahan ini gitu. Mungkin itu Mas Fahmi yang kami pahami. Nah, ke Pak Sabto ini saya langsung challenging sekali nih pertanyaannya Pak Sabto. Pertama, yang saya pahami Pak ya, mencoba mengcapture yang fact and finding-nya Pak ya. Fact and finding-nya menarik nih Pak. Pertama, negara-negara Arab atau negara-negara Timur Tengah sekalipun dalam banyak negara ya, walaupun mungkin menjadi awal juga dalam inspirasi pengembangan ekonomi syariah, tapi kira-kira fakta sosiologinya kira-kira punya berbagai macam pendekatan untuk mengimplementasi ekonomi Islam. Misalnya, katakan negara-negara Teluk ya, khususnya Dubai, Bahrain dan katakan Qatar yang bisa dibilang bahkan kalau Bahrain ini kan dianggap atau Dubai ini ya Singapurnya Middle East gitu ya, mereka sangat pragmatis ya. Kami kira semangat atau spirit untuk menerapkan Islamic economics dalam arti keuangan, mereka punya obsesi menjadi financial hub. Tapi bicara tadi pendekatan yang kami coba diskusikan dalam framework yang luas, saya kira belum tentu juga itu menjadi satu penerimaan mindset yang sama dengan theoretical approach-nya. Artinya masuk ke sistem, lalu masuk ke dalam satu regulasi gitu ya, mungkin agak berbeda dengan pendekatan seperti Indonesia dan Malaysia. Sebagai misalnya, kenapa tidak disebut Kuwait Finance House, tidak disebut Islamic Finance House gitu ya, Islamic Kuwait Finance House. Karena di negeri seperti Kuwait dan Saudi yang kami pernah baca, itu simbol-simbol keislaman itu sudah melekat. Mereka nggak boleh tuh membawa simbol-simbol tadi dalam praktik bisnis. Jadi kita temukan bank syariah begitu istilahnya, atau Islamic Bank dalam negara seperti Kuwait atau Saudi, itu dalam pendekatan yang dulu mereka tidak dibolehkan membawa simbol-simbol keagamaan dalam bisnis. Nah, jadi pendekatannya beda. Tapi ada negara-negara seperti Sudan dan Iran yang pendekatannya cukup menarik. Apalagi Sudan yang mengalami masa-masa Islamisasi sains dan Islamisasi politik yang panjang di era almarhum Hasan Turabi ya. Nah, itu negara yang dikatakan pernah memproklamirkan menerapkan Islamic financial system secara full, itu yang kami pernah baca adalah Sudan dan Pakistan. Termasuk Iran, maaf. Iran, Sudan, dan Pakistan. Tapi Iran saya nggak banyak mendalami. Sudan ini menarik, Pak, karena mereka pernah menerapkan nggak boleh ada sistem non Islami gitu ya. Jadi Sudan, Iran, dan Pakistan itu pernah mendeklarkan tidak boleh ada bank dengan bunga, kira-kira begitulah ya kalau dalam konteksnya perbankan. Tapi Sudan itu pernah mengalami kesulitan mendapatkan entrepreneur yang jujur atau entrepreneur yang punya kemampuan bisnis yang baik. Jadi pernah terjadi di Sudan itu fatwa tentang mudharabah atau musyarakah itu pengen di hold gitu, kalaupun tidak dibatalkan. Karena ada moral hazard, ada asymmetry information. Para pengusahanya cenderung moral hazard gitu atau tidak sanggup menerapkan mudharabah, sehingga waduh, mudharabah ini beresiko ya kan bagi pemilik bank atau juga bagi pemegang dana investasi gitu ya. Nah, tapi di Pakistan ini kondisi konstelasi politik yang membuat berubah-ubah. Katakan ketika di zaman Presiden almarhum Ziaul Haq itu begitu berkuasa diterapkan Islamic
financial system full gitu ya, tidak boleh ada bank bunga. Tapi ketika politik berganti, saya nggak ingat di zaman siapa gitu ya, dicabut lagi. Itu tarik menariknya tinggi sekali. Walaupun Pakistan itu tadi kami sebutkan para pakar, para tokohnya begitu banyak di sana kan, Profesor Khursyid Ahmad, Ejatullah Siddiqui. Jadi gerakan Jamiat Islami ini banyak melahirkan tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam. Ya, Abu Ala Maududi dan seterusnya. Jadi pemikir awal itu banyak dari Pakistan. Tapi malah tarik menarik. Nah, mungkin Pakistan sekarang kondisinya mirip Indonesia, lebih smooth begitu dalam melakukan Islamisasi kelembagaan ekonominya. Nah, Iran saya tidak mendalami terlalu jauh, tapi kira-kira tidak juga serta-merta gitu ya, dengan penerapan ekonomi keuangan syariah secara terlek kelembagaan perbankan itu ukurannya misalnya, lalu membuat ekonominya tumbuh dengan baik. Gitu ya, jadi pasang surut juga. Nah, Turki juga mengalami yang menarik karena Turki itu pernah punya kejadian. Turki lebih slowly kalau saya perhatikan ya, tidak banyak expose secara letterlek begitu, tapi menumbuhkan wirausaha, menumbuhkan kebijakan ekonomi yang membuat kemandirian bangsa dengan baik gitu ya, penguasaan teknologi ekonomi dan sebagainya itu lebih baik. Nah, Turki pernah mengalami satu mungkin bukan perbankan retail ya, satu lembaga keuangan mereka namanya Ikhlas Holding. Itu termasuk lembaga keuangan yang besar di sana dengan konsep Islam, tiba-tiba runtuh gitu ya, karena ada moral hazard. Jadi Turki pernah mengalami itu juga. Nah, jadi singkat cerita Pak Sabto tadi pertama, penerapan sistem ekonomi Islam itu beragam dengan berbagai pemikiran, tapi menarik juga di negara barat, misalnya Inggris khususnya, karena Inggris itu punya obsesi menjadi international financial hub Islami gitu, mereka sangat akomodir dalam rangka lebih mungkin hemat kami grabs the market gitu ya, tidak pengen kehilangan pasar dari para emir, dari para penghasil oil boom gitu ya, yang memang banyak meletakkan dananya di Eropa gitu ya. Nah, Indonesia, Malaysia atau Asia Tenggara itu punya warna yang menarik. Malaysia salah satu bargaining politik dari Anwar Ibrahim ketika masuk ke UMNO itu adalah ini cerita baik literatur maupun mungkin di kedai kopi ya, bahwa Anwar Ibrahim itu punya bargaining dengan Mahathir, yaitu proyek Islamisasi Education lewat IIUM, yang itu dimiliki oleh Oki. Lalu munculnya Bank Islam Malaysia Berhad, yaitu Bank Islam pertama tahun 83 tadi. Dan satu lagi mungkin juga pengembangan dakwah Islam, kira-kira begitu ya. Nah, itu salah satu bargainingnya Anwar. Nah, Malaysia secara regulasi dan kelembagaan mungkin lebih baik, gitu ya. Tapi tingkat literasi masyarakat, kalau kami potret di era tahun 2000-an misalnya, sampai 2010, ya masih belum optimal juga. Tapi kira-kira pangsa pasarnya sudah di atas 25, gitu ya, 25% saat ini. Jadi Malaysia mungkin satu benchmark untuk kita perhatikan karena mirip Indonesia. Kelebihan Malaysia regulasinya cukup baik. Nah, Indonesia punya kesempatan besar, juga sumber daya ekonomi kita yang luas. Tetapi sekali lagi mungkin secara sederhana kita tidak boleh memotret keuangan syariah hanya perbankan. Harus dibawa ke sektor real, harus dibawa juga ke pasar modal atau investment activities begitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Pak Sabto juga tentang GDP ya atau GDP per kapita. Memang negara-negara Muslim yang tadi yang melimpah kemakmuran ekonomi dalam arti dari berkah minyak misalnya atau negara-negara Middle East, ada faktor juga sebenarnya sustainability yang lagi dikhawatirkan. Ketika mengalami gonjangan politik, lalu minyak mungkin mengalami gonjang-ganjing, boleh jadi negara-negara tadi akan terpuruk begitu ya. Mereka punya GDP per kapita tinggi mungkin juga karena jumlah penduduknya sedikit. Nah, sebenarnya Indonesia itu kan punya katakan GDP yang besar gitu ya, bukan per kapita. Masuk ke negara-negara G20 misalnya, dan punya peluang itu dengan lebih baik, tapi kita punya kerentanan ekonomi yang harus diperhatikan. Misalnya tidak hanya penduduk miskin, yang almost miskin juga tinggi gitu ya. Begitu ekonomi mengalami shock, ya kan, maka penduduk yang tadinya hampir miskin akan menjadi kelompok miskin. Seperti pandemi, seperti mungkin kekisruhan politik, itu harus jadi perhatian bersama. Atau disintegrasi dan sebagainya ya. Nah, kemudian jadi mengukur GDP per kapita itu bisa sebagai indikator, tapi tidak bisa juga mencerminkan sepenuhnya tentang fundamental ekonomi misalnya gitu ya Pak ya. Jadi harus ada faktor lain tentang katakanlah competitiveness level gitu ya,
juga mungkin apa itu namanya reserve atau cadangan devisa itu juga menggambarkan kemakmuran yang harus diperhatikan. Nah, kita dalam titik-titik yang mungkin harus memperhatikan ini karena mungkin ada beberapa titik yang lampu kuning kan, gitu ya, sustainability, poverty, dan juga mungkin tadi kerangka fiskal ekonomi kita ya setelah pandemi ini tidak terlalu baik misalnya, itu berisiko. Kayak kemarin kereta cepat akan dibiayai APBN misalnya kan Pak ya, itu kan harus jadi concern. Oke. Nah selanjutnya jadi kalau pembicaraan sistem sepertinya memang kami tadi pengen mengutip juga Pak dalam diskusi ekonomi syariah dan para pakar tadi yang begitu banyak dalam berbagai spektrum ya di berbagai belahan dunia, ada pendekatannya yang mungkin lebih ke fikih oriented atau mungkin fikih muamalah gitu. Ada yang pendekatannya mungkin jadi isunya isu syariah compliant, ada pendekatannya ekonomi politik yang lebih luas misalnya apakah kita bisa meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran gitu ya, katakanlah lebih substantif gitu ya, tidak banyak letterlock judul dalam arti Islamic economic, mungkin pendekatan Turki misalnya ya. Ada yang balance seperti Indonesia Malaysia gitu ya, masih berkutat dalam penamaan dan memberi judul gitu ya. Nah, harus menjadi concern kita adalah pada akhirnya tadi pertarungan ideologi dan pertarungan wacana ya, dari zaman Abu Yusuf sampai kemudian juga ada Abu Ubaid dan seterusnya. Hemat kami pertama adalah kita bisa juga mendekatkan memberi judul syariah ini kan pada prinsipnya adalah rule of game. Rule of game dalam bisnis atau dalam ekonomi. Rule of game kita misalnya jelas misalnya tidak mengkonsumsi riba, tidak mengkonsumsi yang haram, tapi kita tidak boleh meninggalkan rule of game yang lain tentang etos kerja, tentang etika bisnis, tentang competitive level. Jadi pendekatannya nggak boleh sekedar fikih. Nah, ini yang mungkin menarik, jadi kita akan sangat inklusif untuk mengembangkan sektor ekonomi tadi, tidak hanya dalam pengertian melokalisasi gitu ya, ekonomi Islam itu hanya yang berbau keuangan syariah. Nah, karena kue ekonominya ada di berbagai sektor tadi, ya, yang seperti dalam master plan tadi ada halal industri, ada halal tourism, ada food and fashion bahkan. Nah, semua itu ada kue ekonominya. Jangan sampai kita melupakan itu, termasuk financial sector dan investasi di pasar modal. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami sangat percaya akhirnya secara pribadi tadi hikmah-hikmah yang dimiliki berbagai bentuk dalam sistem lain pun itu harus kita ambil pembelajarannya maupun model membangun ekonomi kita ke depan. Nah, yang ketiga, pendekatan gradual atau saya agak lupa tuh, ada seorang pakar ekonomi Molzer Kaf itu nanti kami bisa sharing Bapak Ibu yang tertarik tulisan beliau semacam retrospeksi gitu ya, perjalanan 40 tahun atau mungkin lebih ekonomi syariah setelah tahun 76 di deklarasi Mekah itu, di konferensi di Mekah. Nah, itu kira-kira pendekatan institusional ekonomik itu jadi penting. Dan itu berarti harus gradual. Jadi setelah kita bangun sistemnya dalam konteks tadi, kelembagaan hukum dan sebagainya, atau penyadaran tentang nilai ekonomi dalam Islam, tapi melembagakan dalam konteks tadi ya selera atau consumer behavior, ya, pemahaman tentang ekonomi Islam bagi para pengusaha, kemudian etos kerja. Nah, itu satu bab yang harus dilakukan. Nah, kemudian tadi keseimbangan antara wealth creation dan wealth distribution. Kita semangat dengan filantropi Islam untuk mengembangkan alokasi sumber daya yang lebih adil. Tapi kalau kita tidak punya spirit untuk wealth creation, ya, lebih produktif, lebih kompetitif gitu ya dalam berbagai sektor, maka boleh jadi kita akan kalah bersaing dan pada akhirnya kue ekonomi tidak kita miliki. Kalau kita tidak punya kue ekonomi, kita nggak bisa berbagi. Begitu Pak. Ini berapa banyak hal reflection dari para pakar ekonomi Islam yang kami kira penting ya untuk kita baca sama-sama. Demikian Pak Sabto, mudah-mudahan bisa menggambarkan. Terima kasih banyak. Ini paparan yang sangat menantang ya, terutama bagi para ekonom muda untuk praktek. Ya, betul. Karena Pak. Menteri Betul. Keuangan kita kan Ketua Ikatan Masyarakat Ekonomi Syariah ya, Ibu Ya, Sri Mulyani. Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Ya. Ikatan Ibu Ahli Sri Ekonomi. Mulyani, ya. Kalau Ikatan Pak Ahli Menteri Ekonomi Syariah. BUMN itu Erick Thohir, Masyarakat Ekonomi Syariah.
Masyarakat, Ketua Umum berarti kan sudah Masyarakat Ekonomi Syariah. dua pelaku utama tadi kan. Jadi kecuali Iya, konsep betul. atau sistem, nah, pelakunya menjadi Iya. penting. Mudah-mudahan mereka Iya, Pak. benar-benar memakai lah Iya, iya, iya. prinsip-prinsip Sepakat, penting Pak. tadi yang sudah dipaparkan. Barangkali ada kata akhir dari Pak Hidayat, ada komen mungkin? Sedang dalam perjalanan atau sudah bisa tersambung? Pak Hidayatur Rahman? Saya sedang di jalan, Pak, nggak bisa gabung. Suaranya nggak terlalu terang ini. Terima kasih, Pak Sigit. Luar Ya, biasa berarti itu. pekan Pak Hidayat. Ya, siap Pak Hidayat. pekan depan nanti Sehat kita ya, Pak gabung Hidayat. lagi. Ya. Baik, Nanti Pak. buat Bapak Ibu peserta, presentasi yang disampaikan oleh Dr. Sigit akan kita bagikan ya sebagai Ya, bacaan siap, lebih Ya, lanjut siap. dan diskusi. Pekan Ya, depan kita akan membahas tentang sistem ekonomi campuran ya, mungkin yang dipraktekkan di RRC atau di Eropa gitu, yang tadi sebagian sudah disinggung oleh Pak Sigit juga. Ada kata akhir dari Dr. Sigit, silakan. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Sabto. Saya bahagia sekali, selalu challenging dan selalu memotivasi nih Pak Sabto. Inspiring sekali. Juga rekan-rekan dari Center Reform dan Bapak Ibu peserta semuanya, sahabat-sahabat saya. Ini mungkin part of learning Pak bagi kami. Mungkin bagian penting yang kami kira perlu menjadi kata akhir atau katakanlah sharing akhir ini, bagian akhir. Pertama, Indonesia ini punya potensi besar menjadi baik Islamic Financial Hub ataupun katakanlah mercusuar dari proyek-proyek ekonomi keuangan syariah. Nah, tantangan terbesarnya tadi ada 3 playing field, ya, kelembagaan atau undang-undang sistem, begitu ya. Lalu para aktor ekonomi, ya, para entrepreneurs, dan ketiga conceptual framework atau katakanlah pengembangan konsep. Nah, saat ini Bapak Ibu, situasi yang memungkinkan untuk berubah, sesuatu yang memungkinkan untuk terjadi katakanlah dialog yang intensif, yang pada ini tentunya kebijakan politik ya, tapi paling tidak dalam arus bawah grassroots masyarakat civil society kita bisa berbuat banyak ya. Kalaupun mungkin kita belum memenuhi satu aspek sistem, kita bisa mewarnai ekonomi keuangan syariah itu dalam bentuk yang substantif, ya kan, menumbuhkan wirausaha, membangun sektor pertanian syariah, membangun sektor-sektor unit produksi di masyarakat, yang pada akhirnya itu akan memperkuat katakan kue ekonomi atau mungkin pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kita, yang pada akhirnya kemudian regulator atau mungkin otoritas gitu ya harusnya kan menangkap itu semua. Jadi kira-kira pendekatan adalah bisa top down, bisa bottom up. Nah, Indonesia sangat memungkinkan 2 hal. Malaysia mungkin sangat top down. Negara lain tidak terlalu jelas, tapi Indonesia bisa memasuki dengan 2 hal ini. Top down approach dan bottom out approach. Nah, kita semua yang ada di lapangan boleh jadi kalau tidak memiliki ideal landscape yang baik dari pemerintah atau otoritas, bisa kita bangun landscape ini dengan bottom up approach. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Sabto, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan masukan. Baik, terima kasih kepada Dr. Sigit dan juga seluruh peserta ya yang sudah bersabar tadi. Pak Amri minta waktu sebentar tuh Pak kayaknya. Pak. Ya, ada Dr. Amri. Mohon izin 2 menit. Pak Sabto. Mohon izin. Silakan Pak Amri. Pertama saya protes ke panitia nih. Dan menunjukkan ketidakpuasan karena waktunya terbatas dan ternyata kajiannya sangat luas dalam. Usul saya ada nanti apakah setelah sekolah ekonomi politik ini atau secara paralel di hari yang lain ada khusus ekonomi syariah ini karena ini luar biasa. Apalagi Pak Sigit sudah menggambarkan betapa kajian ini sangat luas dan perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Pak Amri. Ini senior kita ini nih. luar biasa guru kami. Ya, senior kita Siap, Pak masih Amri. ikut sekolah lagi. Iya, Dan mohon maaf juga Iya. kami dari panitia karena terlambat tadi beberapa menit ya. Ya. Masalah klasik nih, koneksi. Ya. Mudah-mudahan Oke, kita Pak. bisa ketemu pekan depan kepada Insya seluruh peserta. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri pertemuan dengan membaca Kafaratul Majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa foto bareng nih. Tidak ada Oh, masalah. iya. Boleh. Terima kasih Pak Dokter. Waduh, Pak Amri, ini harusnya menceritakan sistem politik Ya. global ini, Pak Amri. Terima kasih Pak Rofik, Pak James nih. Waduh. Ya. Teman-teman semua. Mas Ya. Subhan, waduh. Maaf, Pak. Sampai ketemu pekan depan. Sami-sami, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum semuanya. Pak Sabto, matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yogi, terima kasih. Pak Indra. Pak Sabto, salam sehat semuanya. Ya.